Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wauda Hasni Mawarni, NIM 1865035 kelas A. Di sini saya akan mereview tugas kelima manajemen proyek IT. Saya langsung saja bab 5 negosiasi dan kontrak. 5.1 negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja, tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana itu dilakukan dengan benar dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Sebelum Anda mulai negosiasi, tentukan dua hal. Pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Kedua, apa yang akan Anda berikan. Contoh kasus, perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima dua tawaran. Pertama dari Smart Software, SSC mempunyai perkiraan akurat dan menawarkan harga 200 dolar untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari Unscrupulous Software. Mereka menawarkan 100 dolar untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC tentu saja menerima USC. 6 bulan kemudian setelah pembayaran 100 dolar kepada USC, kejadian berikut ini terjadi. ABC, benarkah sistem akan diantar hari ini? USC, kami mempunyai kabar buruk. ABC, kabar buruk apa? Sayang sekali, kami telah menghabiskan 100 dolar tetapi kamu baru menyelesaikannya hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya dua pilihan, berikan kami 100 dolar lagi atau mungkin lebih, atau ambil saja setengah sistem Anda. Tetapi kita mempunyai kontrak, saya harus menggaji programmer saya, jika tidak mereka akan berhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan menyatakan bangkrut, silakan kirim surat ke Brazil. 5.2 kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah. Kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman, kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan atau price holding, lisensi atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kontrak harga tetap, the fixed price atau kontrak. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak AFP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak AFP. Gunakan kontrak AFP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat apabila 1. Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Kedua, Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. Ketiga, Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kontrak harga tambahan, the cost plus kontrak, apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memiliki kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam tambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji. Kontrak CP sangat tepat bila pertama Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi, RD tidak ada, atau kebutuhan lain tidak jelas.
Kedua, Anda bekerja dan tidak mengetahui sistem operasi, perangkat software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator, tes dasar, dan sebagainya. Ketiga, komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. Keempat, aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat atau terms and condition. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin yang dapat meliputi isu-isu pembayaran. Hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi hutang, jaminan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software disediakan oleh pabrik. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa itu bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian atau letter of intent atau proposal resmi. Garis bawah ini dan Anda akan terhindar dari percekcokan yang tidak pernah berakhir. 5.3 Peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau. Sedikit perubahan susunan kata dapat berarti apa yang utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hati untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah menangani masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan user mengetahui kondisi-kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. 5.4 Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. 1. Dokumentasi kebutuhan atau RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Kedua, dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan dilengkapi dengan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang inginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Oke, sekian dari saya tentang review saya tentang manajemen proyek IT. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.